Zui Jingchu untuk menyingkirkanku. Bahkan bocah dari gunung terpencil yang kau cari berani menyamar sebagai pewaris keluarga Lin dari Dijin. Apa kau benar-benar mengira aku Xiaoqi adalah orang bodoh? Bagaimana dia mengikuti kita ke sini? Jingchu, kita tamat. Jika masalah kamu berpura-pura menjadi pacarku terbongkar dan kakek nenekku mengetahuinya, apa yang harus kita lakukan? Zui Jingchu, kau benar-benar sudah punya nyali sekarang. Kau dengan santai mencari pria liar dan berani mempermainkanku. Lepaskan aku. Aku tidak melakukannya. Masih berpura-pura, tuan muda keluarga Lin dari Dijin. Kenapa dia harus bersembunyi di tempat celaka ini? Bocah, kau benar-benar berani menipuku. Apa kau percaya bahwa aku akan menyalakan api dan membakar kau dan klinik celaka ini bersama-sama? Saya wanita tua ini baru pertama kali melihat seseorang yang berani di siang bolong menculik orang dan membakar rumah. Nenek, jangan gegabah. Dia adalah tuan muda dari perusahaan Xiao di Donghai. Kita tidak boleh memprovokasinya. Keluarga Xiao dari Donghai. Mereka bahkan tidak pantas membawa sepatuku. Nyonya tua, apa kau mencari mati? Kamu Yang muda berpura-pura menjadi tuan muda. Dan yang tua meremehkan keluarga Xiaoku. Baiklah. Hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan konsekuensi menyinggungku Xiaoqi. Apa yang kamu lakukan? The film was translated and mundur. narrated by Nenek saya baik-baik saja. Hari ini, saya benar-benar ingin melihat. Karena menyinggung keluarga Xiao Anda. Nasib macam apa yang akan saya hadapi? Orang tua bodoh, biar ku beritahu. Keluarga Xiaoku telah bercokol di Donghai selama puluhan tahun. Mendominasi urusan yang tak terhitung jumlahnya. Kalian sekelompok ude berani menantang keluarga Xiaoku. Sungguh, kalian pasti bosan hidup. Anak muda dari keluarga Xiao. Beraninya kau bertindak lancang di depanku. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Tujuku Lin Fen adalah milik satu-satunya pewaris keluarga Lin dari Dijing. Nenek, kamu melihat betapa seriusnya nenek. Aku tidak mungkin benar-benar generasi kedua yang super kaya kan? Tepat sekali. Lin Fen adalah satu-satunya tunas keluarga kami. Kami masih punya puluhan tanah di rumah, menunggunya untuk diwarisi. Hampir terbongkar. Untungnya, orang tua ini bereaksi cepat. Puluhanmu tanah tandus. Masih mengira aku benar-benar. Lupakan saja, terlalu banyak berpikir. Sepertinya, hanya saja wanita tua itu belum melihat dunia. Salah mengira keluarganya sendiri sebagai keluarga Lin Dijing. Sialan. Kalian sekelompok ude dan masih berani terlibat dengan koneksi keluarga Lin Dijin. Kau tidak hanya memukulku hari ini. Kau juga berani mengklaim nama itu. Seseorang potong tangannya untukku. An Yuan, bersihkan area ini. Andi Yuan, mungkinkah? Jangan sentuh nenekku. Dasar kau yang menyedihkan. Aku beritahu kau, hari ini aku tidak hanya akan melumpuhkan wanita tua ini, kecuali Zui Jingchu. Kalian semua harus mati. Siapa yang bertindak sembarangan di desa kita? Siapa yang bersikap sombong di desa kita? Apa kau bosan hidup? Paman An, Tuan Muda Xiao, ini adalah teknik gulat pasukan khusus. Teknik gulat pasukan khusus apa? Sekelompok pengawal bahkan tidak bisa mengalahkan penduduk desa ini dan masih mencari alasan. Dasar sampah.
Aku beritahu kau. Aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Xiao dari Donghai. Xiaoqi. Keluarga Xiaomu di desa kami. Apa artinya? Seseorang, ya, telanjangi dia untukku. Dan lemparkan dia ke dalam lubang kotoran. Berani menyentuhku, coba saja. Lin Fan, cepat suruh mereka berhenti. Keluarga Xiao bukanlah seseorang yang bisa kamu provokasi. Nah. Penduduk desa kami sangat bersatu. Jika orang luar ingin menindas kami, mereka tidak akan bisa mengambil keuntungan. Benar. Nah, saya akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu benar-benar pacar futuku? Mereka memprovokasi Xiaoqi untukku. Aku tidak bisa hanya berdiam diri. Ya, aku pacar Lin Fan. Bagus. An Yuan, adakan perjamuan besar. Besok siang, saya ingin mengadakan perjamuan untuk semua orang di desa. Kita akan mengadakan pesta berkelanjutan. Baiklah. Ya, Nyonya. Dia adalah Aniwan, orang terkaya di Donghai, di lelang Kristi S. Aku pernah melihatnya. The Ketuaan. film was translated and Mengapa Anda narrated ada by di sini? Ed Media. Dan terlebih lagi, Anda berpakaian begitu sederhana. Nah, apa yang Anda katakan ketuaan? Saya tidak mengerti. Benar-benar tidak mengerti. Saya pernah melihat jam tangan Anda ini. Ini adalah barang utama di lelang Kristi setahun lalu. Dan pada saat itu, jam ini dibeli oleh ketuaan dari grup Ruju. Anda adalah ketuaan. Lin Fan, kakak nenekmu, sebenarnya siapa mereka? Sial, saya baru saja selesai menegosiasikan pesanan 100 miliar. Terburu-buru kembali terlalu cepat. Dan lupa melepas jam tangan saya saat menyamar. Kakek dan nenekku adalah petani sejati sungguh-sungguh. Ya, itu benar. Ya benar. Jingchu, kamu pasti sudah bepergian sepanjang hari. Kamu pasti sangat lelah sampai berhalusinasi. Ya. Nyonya tua sedang marah. Jika rahasia ini terbongkar, dia pasti akan menguliti saya hidup-hidup. Mana Anda pasti bercanda. Saya hanyalah orang udik. Bagaimana mungkin saya bisa berpartisipasi dalam hal seperti urusan Kristi itu? Jam tangan saya ini dibeli di pasar lokal kami. Ini hanyalah barang dagangan murah dari kios jalanan. Jika Anda menyukainya, saya akan memberikannya kepada Anda. Barang dagangan kaki lima. Ini sama sekali tidak terlihat seperti itu. Jingchu, Paman An di sini hanyalah seorang pengumpul tinja malam. Beberapa tahun yang lalu, dia mencari nafkah dengan mengumpulkan barang rongsokan. Dia bahkan tidak mampu membeli makanan. Patek Philippe. Itu pasti palsu. Pria, kau tahu, siapa yang tidak punya sedikit kesombongan? Jam tangan ini lumayan bagus. Itu bisa dijual seharga puluhan yuan. Itu cukup bagiku untuk mengantar makanan selama sehari penuh. Paman An, pinjamkan padaku selama beberapa hari. Mungkinkah aku benar-benar salah? Paling-paling. Itu hanya terlihat mirip kan? Jika saya memiliki nasib orang terkaya, apakah saya masih perlu membuang kotoran di sini setiap hari? Benar. Ya, Menantu perempuanku tersayang. Kamu seharusnya tidak terlalu curiga. Apakah kamu lapar? Lapar. Apakah kamu lapar? Nenek, bagaimana kalau saya mengajak nenek makan sesuatu yang enak? Baiklah, Pergi, ayo kita makan sekarang. Pergi. Makan? makan. Selamat tinggal. Tuan muda, jika Nyonya tua tidak meminta saya berpura-pura miskin, apakah saya orang terkaya yang terhormat di Donghai perlu berpura-pura menjadi pengumpul kotoran setiap hari? Menyajikan hidangan dan mencuci mangkuk. Lenganku sakit. Untungnya mereka tidak menemukan bahwa aku menyawamu. Tunggu beberapa hari. Setelah perjamuan pertunangan keluargamu selesai, 500 itu harus dibayar lunas. Aku mempertaruhkan nyawaku. Berpura-pura menjadi tuan muda keluarga Lin. Aku hampir kehilangan nyawaku.
Jangan khawatir uang yang terutang padamu. Aku tidak akan mengurangi 1 sen pun darimu. Kemana kau melihat? Jika kau berani memiliki pikiran yang tidak pantas tentangku hari ini, aku akan membuatmu menghabiskan sisa hidupmu berjongkok saat menggunakan toilet. Jangan khawatir. Aku bukan Shaoqi. Kamu tidur di ranjang. Aku akan tidur di lantai. Aku janji tidak akan menyentuhmu. Hai, kenapa tidak ada pergerakan? Ada yang tidak beres. Aku akan mendengarkan lagi. Kecilkan suaramu, jangan bersuara. Ada seseorang di luar. Kakek dan nenek sedang menguping. Gawat. Kita tamat. Jika mereka tahu bahwa hubungan kita palsu, maka kita benar-benar tamat. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita tidak berpura-pura saja? Ayo pergi. Sudah waktunya kita istirahat juga. Menantu perempuan. The film Ini was adalah Sukanik translated Agung 10 and bahan, narrated peninggalan by dari era Emilia. Qianlong. Kau harus menuangkan ini ke tenggorokannya. Aku jamin malam ini, dia akan bisa membuatmu sibuk sepanjang malam. Dasar bocah nakal. Nenek. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tubuhku baik-baik saja. Kakek dan nenek. Aku kenyang. Aku akan pergi sekarang. Dasar bocah nakal. Cepat kejar dia cepat. Jingchu. Jingchu. Apa yang nenek katakan barusan? Hanyalah lelucon. Jangan dimasukkan ke hati. Mengapa aku harus marah? Perjamuan pertunangan adalah besok. Aku akan menunggumu di Hotel Ruju. Hai. Itu benar. Ketika kau datang besok, ingatlah untuk membawa hadiah dan memilih pakaian yang bagus. Kita hanya berpura-pura. Mengapa aku yang harus menyiapkan hadiah? Kakek dan nenek hanya suka tinggal di rumah, mengumpulkan artefak palsu ini. Karya asli Tangyin. Pemalsuan ini cukup realistis. Mandat dari surga. Semoga dia hidup panjang dan makmur selamanya. Mereka bahkan berani memalsukan segel kekaisaran kerajaan. Jadi kedua tetua ini sedang bermain rumah-rumahan dengan barang antik di rumah. Kau bocah. Aku baru saja membeli benda utama di pelanggan Sotheby's. Dan dia malah memperlakukannya sebagai barang murahan. Citra sebagai orang miskin ini, kau harus menjaganya dengan ketat. Tetapi, kurasa aku memberitahu cucu kita bahwa kita menyimpan sebuah harta karun. Harta apa? Itu adalah yang kau gunakan setiap hari saat kau bangun di malam hari. Fuhu Cheng Lusun. Bajingan itu menginginkan pispaku. Apa gunanya? Nenek bilang, pispot malam ini adalah satu-satunya barang di rumah yang bernilai beberapa ribu. Dan orang tua itu bahkan menggunakannya untuk buang air kecil. Sungguh sia-sia. Tapi ini cukup berat. Bagaimanapun ini hanya sandiwara. Untuk menipu pesta pertunangan. Itu sudah cukup. Anak sialan itu. Pispot malam ini. Sebenarnya bulan lalu, dipersembahkan keluarga Xiao Donghai sebagai upati. Itu adalah barang yang digunakan oleh Kaisar Yanshan. Meskipun tidak berharga, tapi itu masih membutuhkan 30.530.000. Tidak. Dia mencuri ini. Mungkinkah dia membawanya untuk dijual demi uang? Kalau begitu kau harus cepat. Anyuan pergilah periksa. Bagaimana jika dia muncul di toko barang antik? Maka semua rahasia kita akan terbongkar sepenuhnya.
Anak itu sudah keluar. Cepat buruan pergi. Cepat. Tuan Nyonya, kami telah menemukan. Tuan muda mencuri pispot Anda demi menghadiri perjamuan pertunangan yang diadakan oleh keluarga Zhu di Hotel Ruju Besar. Dia mengambil pispot Anda The film dan was menggunakannya sebagai translated hadiah and pertunangan. narrated Anak by sialan M itu. Media. Peristiwa besar seperti pertunangan. Dan dia bahkan tidak memberitahu kita. Dia malah mengambil pispot malamku untuk dijadikan hadiah pertunangan. Bukankah ini benar-benar omong kosong? Tahu. Jangan mengkritik Lin Fen. Ketika kau masih muda, kau sendiri melakukan banyak hal konyol. Siapkan hadiah pertunangan. Besok saya akan berkunjung secara pribadi untuk melamar. Nyonya Besar Zhu, menantu cucu orang terkaya Anda ada di sini. Tuan Muda Zhao. Kau bilang, dia adalah cucu orang terkaya. Baik King. Kenapa dia ada di sini? Gawat. Wanita di sebelah Xiaoqi. Mengapa dia terlihat familiar? Apa kamu lupa? Hari itu aku menyewa pacar. Dialah yang menaikkan harga di tempat. Dan kamu membantuku keluar dari kesulitan itu. Dia tahu identitasku. Jika aku terbongkar, aku akan benar-benar tamat. Apa yang kau takutkan? Kakekmu berpura-pura kau adalah cucu orang terkaya demi dirimu. Dia bahkan mengundang ketua Yin. Apakah Xiaoqi berani tidak mempercayainya? Tepat sekali. Sekarang, dia hanya percaya aku adalah tuan muda dari keluarga Lin. Mengapa aku harus takut padanya? Itu benar. Pacarku adalah orang terkaya. Cucu Lin Shantian. Lin Fen. Lin Fan, cucu ketua Lin. Sepertinya itu namanya. Selamat. Selamat. Karena Anda adalah cucu ketua Lin. Dan pacar Jingchu. Saya kira hadiah The film pertunangan was Anda translated pasti and luar biasa. narrated by M Media. Tuan Muda Lin, mengapa Anda tidak mengeluarkannya dan membiarkan semua orang melihatnya? Keluarkan hadiahnya. Untuk menyiapkan hadiah pertunangan untukmu, aku mengeluarkan barang paling berharga di keluarga kami. Sudah kukeluarkan semuanya. Tuan Muda Lin adalah cucu orang terkaya. Jangan bilang. Hadiah pertunanganmu adalah sampah yang dibeli seharga beberapa ribu yuan. King, cucu orang terkaya. Bahkan jika dia membawa sampah, itu harus dimulai dari 8 digit apapun yang terjadi. Beberapa ribu yuan. Apakah Anda meremehkan? Tuan Besar Lin, orang terkaya. 8 digit. Cucu menantu jangan malu. Keluarkan harta karunmu. Dan biarkan mereka melihatnya. Ini Ketua Sun ahli penilaian barang antik. Ini adalah Fu Qingluzuan. Tuan Muda Xiao, bulan lalu, saya yang menemani ayah Anda ke Sotheby dan menawar ini. Jadi pispot ini disebut Fu Qingluzuan. Tepat. Hadiah pertunangan yang kubawa memang Fu Qingluzuan. Mustahil. Mengapa tidak mungkin? Fu Qingluzuan ini bernilai 30.530.000. Ayahku bulan lalu baru saja mengirimkannya kepada Lin si orang terkaya. Bagaimana mungkin Anda memilikinya? Tuan Muda Xiao, pacarku adalah cucu orang terkaya. Ayahmu memberikannya kepada kakeknya. Dan kemudian dihadiahkan kepada keluarga Sui kami. Ada apa? Xiaoqi, apa kau curiga? Fu Qingluzuan ini palsu. Bagaimana mungkin ayahku memberikan barang palsu? Aku tidak percaya. Lihatlah semuanya. Ini, mengapa ada noda urin di sini? Ini benar-benar berbau urin. Baunya busuk.
cucu menantu. Bagaimana kau masih ingin menggunakan barang yang begitu berharga dan menggunakannya sebagai pispot? Bukankah ini pemborosan yang mengerikan? Apa yang berharga dari ini? Lin Fan hanyalah seorang kurir pengantar. Benda ini pasti palsu. Aku bisa bersaksi, bajingan ini. Baru 2 hari yang lalu dia ingin menyewaku untuk pulang. Untuk menipu keluarganya, Nyonya Besar Zhu. Cucu perempuanmu bersekongkol dengannya untuk menipumu. Zhu Jingchu, penyamaranmu terbongkar sekarang kan? Kita lihat sampai kapan kalian berdua lanjutkan sandiwara ini. Seorang kurir berani menyamar sebagai cucu ketua Lin. Tuan Muda Xiao, apakah kau lupa bagaimana ayahmu Xiao Heihu berlutut di hadapan Lin Fan? Apakah kau mempertanyakan ketua Yin? Zhu Jingchu, kau tidak benar-benar berpikir semua orang di keluarga Xiao kita buta kan? Sandiwara yang dimainkan Yin Xiaojiang dengan anak ini sudah kami selidiki secara menyeluruh sejak lama. Itu tidak lebih dari kakeknya menyelamatkan nyawa ketua Yin lebih dari 1 dekade yang lalu. Dan dia hanya membalas budi pribadi. Sekarang setelah budi itu terbalaskan, anak ini masih ingin menggunakan identitas Tuan Muda Lin untuk terus menipu orang. Mereka menyelidiki begitu cepat. Dari 36 strategi, melarikan diri adalah rencana terbaik. Jika kau pergi sekarang, apakah kau ingin aku menghabiskan malam ini di ranjang Xiaoqi? Atau yang 500.000? Kau tidak menginginkannya lagi. Bahkan, jika aku menginginkannya, aku harus hidup untuk mengambilnya. Kau sudah ketahuan bukan, Lin Fan, bantuan sebesar ini dari keluarga Yin, namun kau membuatnya menemanimu untuk melakukan sandiwara ini. Tidakkah kau terlalu bodoh? Lin Fan, kau menyamar sebagai cucu orang terkaya, dan sekarang kau bahkan tidak bisa menghasilkan hadiah pertunangan yang layak. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa itu hadiah pertunangan yang sesungguhnya. Nyonya Besar Zhu melambangkan Jingchuo dan aku untuk seumur hidup bersama. Aku ingin tahu, apakah Anda puas Nyonya Besar Zhu? Puas, sangat puas. Puas, sangat puas. Dengan satu gerakan, itu adalah hadiah yang murah hati. Sepertinya bukan tukang antar makanan itu. Berani-beraninya menyamar sebagai cucu orang terkaya. Ambilkan aku pispot. Dasar bajingan. Beraninya kau membawa pispot rusak untuk dijadikan hadiah pertunangan dan menipu cucuku. Tahu, ambil pispot rusakmu dan pergi dari sini. Nenek, meski Xiao kirim hadiah pertunangan, tak terhitung. Aku tetap tidak akan menikah dengannya. Tahu, Jadi, maksudmu bahwa demi menolakku, kau secara khusus mencari seorang kurir pengantar untuk menyamar sebagai cucu orang terkaya. Lin Fan adalah cucu orang terkaya. Fu Chengluzun ini adalah bukti terbaik. Aku akan membiarkanmu terus berpura-pura. Kamu. Palsu macam apa ini? Ini adalah Fu Chengluzun yang asli, yang digunakan Kaisar Yongsheng saat itu. Ini segel resmi ini. Dan yang bulan lalu, ayah Anda kirimkan ke keluarga orang terkaya, persis sama. apa sebenarnya yang terjadi di sini? Mustahil. Tetua Sun, tolong lihat lagi baik-baik. Dia hanyalah seorang kurir pengantar yang payah. Bagaimana mungkin dia mampu memberikan harta karun senilai lebih dari 30 juta? Tuan Muda Xiao, itu benar. Lihat, segel resmi ini dibuat pada masa pemerintahan Yongsheng. Barang asli. Nenek bilang benda ini bernilai beberapa ribu yuan. Bagaimana tiba-tiba menjadi harta karun bernilai puluhan juta? Tuan Muda Xiao, kau punya nyali besar. Kau benar-benar berani menghancurkan hadiah pertunangan keluarga suiku yang bernilai lebih dari 30 juta. Bajingan, harta karun ini, jelas, baru saja diberikan oleh ayahku kepada orang terkaya Lin bulan lalu. Bagaimana sekarang ada padamu? Katakan padaku, apakah kamu mencurinya? Aku tidak. Benda ini adalah apa yang kakekku biasanya gunakan sebagai pispot. Melihat ke seluruh dunia, mungkin hanya Lin orang terkaya yang akan memperlakukan harta bernilai puluhan juta sebagai pispot. Siapa lagi yang berani? Maman, dia benar-benar cucu orang terkaya. Tidak mungkin. Jika dia adalah cucu orang terkaya, aku pasti ratu ibu dari barat. Kau wanita. Beraninya kau meragukan cucu menentuku. Karena tuan muda tertua dari keluarga Lin 2 hari yang lalu.
mengadakan jamuan penyambutan di Dijing. Tuan Muda Lin kembali ke rumah dan mengadakan perjamuan selamat datang. Dia sama sekali tidak berada di Donghai. Oleh karena itu anak ini hanyalah seorang penipu. Lalu bagaimana dengan Fu Qing Luzun ini? Bagaimana Anda menjelaskan itu jika dia palsu? Lalu bagaimana mungkin Fu Qing Luzun ini bisa jadi asli? Bagaimana lagi ini bisa dijelaskan? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia mencuri Fu Chen Lozon ini. Kurasa, saat dia mengantar makanan, dia mengambilnya dari rumah orang terkaya. Tepat sekali, seorang tukang antar biasa seperti dia, berani menyamar sebagai cucu tertua orang terkaya. Apakah ada hal lain yang tidak akan dia berani lakukan? Semuanya mari kita pukul pencuri ini sampai mati. Pukul dia sampai mati. Pukuli dia sampai mati. Tidak. Jangan pukul dia. Lin Fan tidak mencuri apapun. Aku mempercayainya. Pasti ada kesalahpahaman. Aku mengakuinya. Aku. Nak tidak bisa melanjutkan sandiwara lagi kan? Sebenarnya, aku sudah menyelidikimu sejak lama. Kamu yatim piatu sejak muda. Dibesarkan oleh kakek nenekmu. Tumbuh bersama. Poin ini cukup mirip dengan cucu orang terkaya. Sayang sekali. Kakek nenekmu hanyalah petani di pedesaan. Sepanjang hari mereka memotong kayu bakar di gunung dan mengangkut pupuk kandang. Selain hal-hal ini, mereka tidak tahu apa-apa lagi. Aku sudah bilang dari jauh, mengapa aku mencium bau busuk? Jati kakek nenekmu. Petani penggali dan pengangkut pupuk kandang. Mungkin. Orang tuamu meninggal. Justru karena bertani dan mengangkut pupuk kandang, tenggelam. Jina, 5 angka 6. Ini adalah orang terkaya di dunia, patria keluarga Lin dari Dijing, kendaraan eksklusif. Nenek, ayo kita pergi. Pergi berikan Lin Fan pertunangan. Zhu Jingchu. Bukankah kamu bilang dia adalah cucu orang terkaya? Kita semut telah membuli dia seburuk ini. Di mana kakek orang terkaya dia? Suruh dia keluar dan hadapi kami. Aku yakin, kakeknya saat ini sedang menyendok pupuk kandang di pedesaan. Zhu Jingchu, jika kamu barusan dengan patuh naik ke atas dan mengambil kamar, lalu bersihkan dirimu secara menyeluruh, dan menungguku, mungkin aku akan menunjukkan sedikit belas kasihan, dan hanya melumpuhkan keempat anggota tubuhnya, mengampuni nyawa anjingnya. Tidak. Jangan khawatirkan aku. Tolong jangan. Baiklah. Asalkan kau melepaskannya, aku akan menyetujui apapun yang kau minta. Jingchu. Jangan. Jangan. Dasar bajingan. Apa kau akan? Belum cukupkah kau merugikan keluarga Sui kita? Kenapa kau berdiri terpaku di sana? Cepat pergi dan bersihkan diri. Pergi dan layani Tuan Muda Shao dengan baik untukku. Sui Jingchu. Tidak. Jingchu. Tidak. Jingchu. Tidak. Jingchu. Tidak. Masih berani melawan? Aku akan memukulmu sampai mati. Siapa yang berani menyentuh cucu-cucu Lin Sentian? Delik kau memang cerdas. Dikatakan bahwa meskipun gadis Su ini telah lulus ujian, tetapi anggota keluarga Shu mereka pasti baru untuk diuji lagi. Ya benar. Tunggu sebentar. Gadis Sui ini tentu memenuhi persyaratan untuk menjadi cucu menantu kita. Namun, anggota keluarga ibunya, apakah mereka layak menjadi besan kita? Sulit untuk dikatakan. Jadi maksudmu adalah An Yuan, pergi sekarang dan ambilkan aku dan Tuan beberapa barang. Cepatlah. Ya, Lin Fan telah diintimidasi sedemikian rupa. Kelompok sombong dari keluarga Su ini. Tidak ada satupun yang menawarkan bantuan. Mereka benar-benar sekumpulan penggila. Ayo kita pergi.
Ayo pergi. Tuan muda, Anda tidak terlukakan. Paman An. Tuan muda, Tuan muda apanya? Dasar orang tua beraninya kau menendangku. Aku menendangmu. Beraninya kau menyentuh cucuku. Nenek tua aku akan membunuhmu hari ini. nenek kakek. Kenapa kalian di sini cepat pergi? Pergi. Kau mau kemana? Kau sudah dewasa, sayapmu sudah mengeras bukan? Acara sebesar pertunangan? Dan kau bahkan tidak memberitahu kami. Jika kakakmu dan aku tidak bergegas datang, aku masih tidak akan tahu. The film was Di translated Donghai, and seseorang narrated benar-benar by berani Media. menggertak. Cucuku, Nenek kamu melukai. Lupakan cucumu. Bahkan jika itu kamu, aku tetap akan memukulmu. Nenek tua, beraninya kau menyentuh Tuan Muda Xiao? Wanita tua itu apa kau gila beraninya kau memukul? Tuan Muda Xiao menyentuh cucuku. Bahkan jika ayahnya datang, aku akan tetap memukulnya dengan cara yang sama. Bagus, sangat bagus. Gawat, Xiaoqi menjadi gila. Lin Fan dan keluarganya, semuanya dalam bahaya. Xiaoqi, jika kau punya masalah hadapi aku, biarkan Lin Fan dan keluarganya pergi. Aku sudah beroperasi di Donghai selama bertahun-tahun. Dan ini pertama kalinya aku ditampar 2 kali berturut-turut oleh seorang nenek tua. Terakhir kali, aku tidak memotong tangannya. Kali ini aku pasti akan memotongnya. Kau gadis, kau peduli pada sekelompok orang miskin ini. Apa yang kau lakukan? Jika mereka mati, biarkan saja mereka mati. Kau tidak bisa dikaitkan dengan keluarga suami kami. Tuan Muda Xiao, mohon tahan amarahmu. Kau bisa berurusan dengan sekelompok orang miskin ini. Nenek Lin Fan adalah orangku. Kakek dan neneknya tidak bersalah. Kau gadis. Bukankah kau bilang, Lin Fan adalah putra mahkota keluarga Lin? Hanya sekelompok orang ini masih ingin menjadi besanku. Aku jijik dan mengharap. Gadis ini, dia benar-benar tulus terhadap Lin Fan. Namun, neneknya dan anggota keluarga Sui ini, mereka benar-benar menjijikan. Aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana mungkin keluarga seperti ini bisa membesarkan seorang gadis sebaik Nona Sui? Nenek kamu terlalu impulsif. Impulsif. Lin Fan, keluarga Lin kita tidak punya pengecut. Diinjak-injak. Namun masih tidak berani melawan. Ini bukan tradisi keluarga Lin. Kalian semua diam. Kalian sekelompok semut. Kalian akan mati hari ini. Kenapa kamu masih berbaring? Bangun dan pukul mereka. Anak keluarga Xiao. Kau benar-benar tidak pernah belajar. Hari ini adalah hari bahagia besar cucuku. Aku senang jika kau keluar pintu dengan batu. Aku akan berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi. Kau orang tua. Masih berpura-pura di sini. Jika hari ini kamu berani mencoba menyentuhku, aku akan lihat apakah kamu masih bisa berjalan keluar dari pintu ini hidup-hidup. An Yuan, Bajingan. Jika aku tidak memukulmu hari ini, aku bersumpah aku bukan manusia. Ayah putramu akan dipukuli sampai mati. Cepat datang. Tunggu sampai ayahku membawa orang ke sini. Kalian semua akan mati.
Tuan muda Xiao ini adalah satu-satunya pewaris ketua Xiao Heihu. Sekelompok orang ini pasti mati. Malam ini adalah aliansi pernikahan antara keluarga Zhao dan Su. Pada saat genting ini, Tuan muda Zhao dipukuli. Keluarga Zhu juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Benar. Ini semua salahmu. Kau cepat segera. Dengan sekelompok orang miskin yang kumuh ini, putuskan semua hubungan. Malam ini, kau sebaiknya melayani dengan baik. Tuan muda Xiao. Menyuruhku melayani orang ini. Mimpi saja. Kau akan membuatku marah sampai mati. Bisan saat mendidik The anak, film was translated and aturan narrated harus by M diikuti. Media. Karena keluarga Xiao ingin dipukuli. Kalau begitu biarkan dia pergi memanggil orang. Berapapun yang dia panggil, kita akan memukuli mereka semua. Wanita tua celaka. Masih ingin menjadi besan dengan keluargaku. Dalam mimpimu, cucumu sudah tidur di tempat tidur cucuku. Tempat tidur. Gelar besan ini, mengapa aku tidak boleh menggunakannya? Nenek. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Zhu Jingchu, kau sialan. Apakah kamu benar-benar tidur dengan kurir pengantar ini? Kau bajingan. Pria tak berguna ini. Sebenarnya, mengambil keperawananmu atau tidak? Ya. Aku memang tidur dengan Lin Fan. Itu asli. Ular geswi kita. Dosa apa yang telah dilakukan? Seorang tuan muda kelas atas, seperti tuan muda Xiao, bagaimana mungkin dia menikahi barang bekas? Keluarga Zhu ini hancur. Siapa yang berani memfitnah cucu menantuku? Aku akan menghancurkan mereka. Penawal. Kalian benar-benar sekelompok orang rendahan yang vulgar. Hanya tahu cara menggunakan kekerasan. Apakah kamu kaya? Atau berkuasa? Atau apakah kamu mengatakan hadiah pertunanganmu lebih mahal daripada milik keluarga Xiaoku? Menilai dari apa yang kau katakan, kau menyerahkan bahwa kami dua orang tua ini tidak mampu membayar mahar. Alpi, aku akan bersaing denganmu. Kakek ini permainan jutaan. Apa yang kita miliki untuk bersaing? Kakak Lin, tolong jangan bersaing dengan Xiaoqi. Lupakan bahwa Lin Fan tidak punya uang sekarang. Bahkan jika dia miskin seumur hidupnya, aku tidak akan menikahi siapapun selain dia. Cepat bawa Lin Fan dan nenek Lin pergi dulu. Jika kita menunda lebih lama lagi, ketika keluarga Xiao tiba, kita tidak akan bisa pergi. Kau benar-benar menentang langit. Bahkan jika aku harus menikahmu hari ini, aku harus mengirimmu kepada Tuan Muda Xiao. Anggota keluarga Shu ini menjilat yang berkuasa dan melupakan kebenaran demi keuntungan. Tapi gadis ini, dia memiliki integritas dan hati nurani. Dia layak menjadi cucu menantu keluarga Linku. Nyonya Tua Zil, kamu berbicara terlalu tinggi. Aku mencintai Jua Zui Jingchu. Terlepas dari apakah dia perawan, aku akan menikahinya. Apakah kau benar-benar tidak keberatan? Tentu saja aku tidak keberatan, wanita malang. Ketika aku bosan bermain denganmu, aku akan menjualmu ke rumah bordil. Cinta sejati tidak ada hubungannya dengan kesusian. Apakah kau dengar itu? Ini adalah cinta sejati. Tidakkah kau berpikir bahwa dengan mengambil keperawanan cucuku, kau bisa mengendalikan keluarga Zuiku dalam mimpimu? Hari ini Tuan Muda Xiao secara pribadi mempersembahkan hadiah pertunangan sebesar 13.140.000. Uang sebanyak itu, kalian sekelompok pengemis miskin. Kalian belum pernah melihatnya kan? Besan. Seperti kata pepatah lama. Hadiah kecil membawa makna mendalam. Kau menikahkan cucumu. Atau menjual cucumu mungkin. Kakek. Nenek, bagaimana nenek bisa memukul seseorang begitu saja? Pukul. Memukulnya berarti membiarkannya lolos muda. Cucumu tidur dengan cucuku.
Aku punya niat untuk membunuhmu. Nenek kamu. Jangan panggil aku nenek. Kau hanya seorang miskin. Tidur dengan cucuku secara gratis. Aku belum menyelesaikan urusan ini denganmu. Dan kau masih berani merencanakan untuk menikah ke dalam keluarga suami kami berdasarkan ini. Jangan harap. The film Gadis was keluarga Su itu translated menikahi and cucuku. narrated by M Media. Seharusnya dikatakan bahwa yang baik raja adalah keluarga suamimu. Kau pengemis tua. Aku sudah memberimu terlalu banyak muka. Kakek, mari kita berhenti menyombongkan diri. Mari kita cepat pergi. Kalau tidak, ini akan benar-benar terlambat. Pergi. Kamu mau kemana? Kamu memasukkan identitas cucu orang terkaya, memukulku di depan umum, dan tidur dengan wanitaku. Bisakah kamu benar-benar pergi? Mengapa kami harus pergi? Bukankah itu hanya hadiah pertunangan? Siapa bilang kami tidak bisa menyediakannya? Seseorang. Benda bau apa ini? Apakah ini hadiah pertunangan atau sampah? Keamanan, cepat angkat dan bawa keluar untukku. Bukankah kau bilang kau ingin membandingkan hadiah pertunangan? Mengapa kau takut? Takut. Keluarga Xiao kami. Hanya aset kami saja berjumlah puluhan miliar. Hadiah pertunangan berharga 13.140.000. Kalian sekelompok udik kampung. Apa yang kalian miliki untuk dibandingkan denganku? Aku lihat apa yang ada di dalam tas rusakmu itu. Adalah kertas yang dibakar untuk orang mati. Atau uang neraka. Hentikan omong kosong, kau membandingkan atau tidak. Jika tidaknya, jangan tunda pertunangan cucu dan cucu menantuku. Baiklah, aku akan membandingkannya. Tapi bagaimana jika kamu kalah? Bunuh atau siksa aku buang sesukamu. Namun, bagaimana jika kami kebetulan menang secara tidak sengaja? Pria tua itu, jika kau menang, aku akan menawarkan keluargamu secara gratis untuk melayani sebagai pelayan pencuci kaki selama 3 tahun. Melayanimu dengan mencuci kakimu setiap hari. Kau bahkan tidak sebersih pembantu penyapu di halaman kami. Kurasa kita lupakan saja. Apa yang kau katakan, pria tua itu? Cukup. Jika kamu menang, aku akan telanjang bulat dan merangkak keluar dari sini. Itu seharusnya bisa diterimakan. Ayo, buka tas rusak ini. Aku ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Benda macam apa yang ada di sana. Jika di dalamnya tidak ada yang berharga, aku akan mengambil nyawa anjingmu hari ini. Buka hadiah pertunangan. Keluargamu menggunakan sampah ini sebagai hadiah pertunangan. Kau benar-benar tidak punya malu. Benda apa saja ini? Lobak yang tertutup lumpur. Kue teh berjamur ini. Dan ini, apa yang ada di dalam pot ini? Air macam apa ini? Bahkan babi pun akan meremehkannya. Dan kardus rusak ini. Jika kamu menggunakannya untuk menyeka pantatmu, kamu akan khawatir terkena wasir. Orang udik. Namun kau berani bertaruh dengan Tuan Muda Xiao? Ini benar-benar lucu. Kakak, sebenarnya apa ini? Cepat ambil sampah kotor ini, dan buanglah. Ini bau. Tunggu sebentar ini. Jangan sia-siakan. Wortel-wortel ini terlihat lumayan. Membawanya kembali untuk memberi makan anjing sangatlah tepat. Kakek Lin kau. Gadis. Jangan khawatir. Kakekmu. Dia tahu apa yang dia lakukan. Tahu apa yang dia lakukan? Dasar orang tua bodoh. Kamu pikir kamu bisa menggunakan barang rongsokan, memenangkan hadiah pertunanganku puluhan juta. Tuan Muda Xiao, berhenti membuang kata-kata untuk mereka. Sekelompok orang miskin ini. Apa yang perlu dibicarakan? Kurasa sandiwara ini harus berakhir sekarang. Penawal. Seret orang-orang miskin ini. Pergi. Pukuli mereka dengan keras.
Tunggu sebentar. Segel prasasti bertatahkan emas. Ini berasal sebuah The bata film emas was pemakaman translated dari makam and Pangeran Liang narrated Suang by M Media. dari era Yongli. Batangan emas pemakaman. Zhu Jingchu, bisakah kamu berhenti berakting? Batu hitam ini. Jika itu adalah batangan emas, aku akan memakannya di sini juga. Para udik desa ini. Kau wanita celaka. Kau masih membela orang-orang miskin ini. Mungkinkah aku benar-benar salah? Lin Fan hanyalah orang desa. Keluarganya, bagaimana mungkin mereka bisa memiliki batangan emas pemakaman yang tak ternilai harganya? Nyonya tua. Putraku diganggu di wilayahmu. Diganggu. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Ayah. Ini. Siapa yang membawa ini? Benda-benda ini. Tentu saja yang dibawa oleh Lin Fan si udik itu. Itu adalah hadiah pertunangan. Tidak berharga. Berhenti bicara omong kosong. Ini adalah batu bata emas pemakaman Pangeran Liang Shuang dari era Yongle. Mustahil. Dia hanyalah seorang lelaki tua pembawa tinja. Bagaimana mungkin dia punya batangan emas? Ayah, ini pasti palsu. Diam. Ini asli. Ini benar-benar nyata bukan? Bukankah itu berarti Tuan Muda Zhao kalah? Tapuer berusia 500 tahun. Anggur merah putri berusia 300 tahun. Sodebi melangnya tahun lalu. Cucu menantu lihat dirimu. Kenapa tidak bilang dari tadi? Nenek dan kakek adalah miliarder. Jika kau bilang dari tadi, bukankah pernikahan sudah beres? Omong kosong. Batangan emas dari makam Pangeran Liang Shuan. Masih ada kotak penyimpanan aman di milik Taipan Lin. Harta karun tak ternilai ini pasti dicuri oleh seluruh keluargamu. Kami baru saja menangkap cucumu, mencuri Fu Cheng Sun. Dan sekarang kau mencuri lagi. Bukankah kalian semua adalah seorang pencuri? Kakek benda-benda ini. Dari mana sebenarnya kamu mendapatkannya? Aku mendapatkan ini untuk menekmu, memancingnya keluar dari lubang kotoran, menjutinya, dan terlihat cukup layak. Aku benar-benar tidak tahu mereka begitu berharga. Jika kau tidak percaya padaku, tanyakan pada nenekmu. Lubang kotoran. Kakek nenek. Kalian punya keberuntungan yang luar biasa. Keluarga kita kaya sekarang. Dia membalas. Harta tak ternilai ini benar-benar dipungut dari lubang kotoran. Hentikan omong kosongmu. Lubang jamban sungguh. Kenapa kamu tidak sekalian bilang saja? Kaisar Giok adalah saudara kandungmu. Hal-hal seperti pai jatuh dari langit, semuanya terjadi pada keluargamu. Kau bocah kecil apa? Kau melihat dengan jelas. Pencurian kecil-kecilan kelas bawah. Sudah mendarah daging. Sampah yang keluar dari sarang pencuri seperti ini, bahkan tidak tahu cara berbohong dengan benar. Hanya seseorang dengan latar belakang baik seperti Tuan Muda Zhao, dengan kondisi keluarga yang omgura, seorang putra kesayangan surga. Benar-benar pasangan yang cocok untukmu. Tepat sekali. Mereka iri hati. Bajingan kecil. Tidak mampu kalah. Kau akan melempar lumpur bukan? Lelaki tua sialan itu. Selama benda-benda ini milikmu, aku akan menganggapnya sebagai kemenanganmu. Tapi jika asal-usul benda-benda ini dipertanyakan, tanyakan pada keluarga Zhu mereka. Apakah mereka berani mengambil masalah pelik ini? Selama keluarga Zhu tidak takut pada murka menggelegar sang Taipan, maka putaran ini dihitung sebagai The film kemenanganmu. was translated and narrated by M Media. Tuan Muda Zhao, jaga bicaramu. Keluarga Zhu kami tidak pernah menangani barang-barang yang tidak jelas asalnya.
Apa kamu dengar itu? Kamu kalah. Sekarang aku memberimu dua pilihan. Entah. Sekarang semuanya, kamu merangkak di bawah kakiku. Dan berteriak Tuan Xiao aku salah sebanyak 3 kali. Atau kamu mati. Diam. Kakek dan nenekku menjalani hidup yang jujur sepanjang hidup mereka. Aku melarangmu memfitnah mereka. Digali dari lubang jamban. 4 harta karun nasional. Apa kamu menganggap kami bodoh? Ketua Yin sedang berakting. Fuhu Cheng Lusun. Dan harta lainnya ini. Semuanya tidak mungkin kebetulan seperti ini. Mungkinkah kakek Lin dan nenek Lin? Benar-benar. Tokoh otoritas dari keluarga Lin di Jing. Aku tidak percaya kakek Lin akan mencuri barang. Gadis ini telah memperhatikan. Kau orang tua. Beraninya kau menggertak putraku. Aku akan memberimu kesempatan. Merangkak di bawah kakinya dan memohon ampun. Maka aku akan mengampuni nyawa anjing pasangan ini. Adapun cucumu, patuh saja menunggu kematian. Tidak. Jika ada yang merangkak, aku akan merangkak. Kakek kalian berdua cepat pergi. Lin Fan jangan takut. Sembahan kakakmu. Keluarga Xiao belaka tidak akan sanggup menanggungnya. Martabat keluarga Xiao Donghai kami. Apakah sesuatu yang pantas kamu injak-injak? Cucumu adalah cucu dari orang terkaya palsu. Sekarang kamu sudah mulai bertingkah seperti orang terkaya bukan? Masih berakting. Apakah kau akan mengatakan barang-barang kelas atas ini diberikan oleh Yin Xiaojian? Yin Xiaojian. Dia tidak layak memberiku barang-barang ini. Omong kosong. Apakah kau tahu ini wilayah siapa? An Yuan, ketua Hotel Ruju. Di belakang orang terkaya di Donghai berdiri tidak lain adalah keluarga Lin dari Dijing. Renfang, direktur hotel. Memiliki persahabatan hidup dan mati denganku. Mencuri barang dari keluarga Lin. Dan menyamar sebagai patriark keluarga Lin. Seseorang. Lalu bagaimana rencanamu menghadapiku? An Yuan ketuaan. Aku tahu aku tidak mungkin salah ingat. Orang ini adalah ketuaan. Kau orang tua. Kenapa kau berpura-pura tidak tahu apa-apa? Ketua Xiao sedang membicarakan ketuaan. Kau bertanya pada pekerja selokan bau ini untuk apa? Apakah kau mencoba mengatakan pengemis bau ini adalah orang terkaya di Donghai? Kurang ajar. Siapa yang berani di Hotel Ruju milikku menyamar sebagai ketuaan? Kakek cepat pergi. Kalau tidak, ini benar-benar akan terlambat. Nenek cepat coba bujuk kakek. Jika langit runtuh, kakekku akan menanggung bebannya. Kenapa panik? Tapi situasi saat ini kritis. Belum dikonfirmasi identitas kakek Lin dan nenek Lin. Bagaimana jika mereka hanya berpura-pura mendukung Lin Fan? Tidak, kita tidak boleh mengambil risiko. Nenek Lin Fan benar. Kau dan kakek Lin pergi duluan. Aku akan menahan keluarga Xiao. Gadis bodoh. Kamu adalah anak yang baik. Bagaimana kami bisa tega membiarkanmu tinggal di sini sendirian? Jangan khawatir, kami baik-baik saja. Siapa di Hotel Ruju yang menyamar sebagai ketuaan? Keluar sini. Direktur Ren. Itu mereka. Menyamar sebagai ketuaan, menyamar sebagai tetua Lia. Barang curian semuanya ada di sini. Jika Anda menangkap mereka, maka Anda akan dipromosikan dan menjadi kaya raya. Bukankah itu sudah di depan mata? Saudara tua Xiao, Anda benar-benar tahu cara menjilat. Kalau begitu, mulai sekarang biaya Hotel Ruju, pemeliharaan tahunan sebesar 110 juta, akan dibebankan kepada keluarga Xiao Anda. Terima kasih. Terima kasih. Mengapa punggung itu terlihat begitu akrab? Direktur Ren cepat lumpuhkan mereka. Potongan sampah kotor ini merusak selera makan orang, rakyat. Tidak peduli siapa Anda. Dan tidak peduli siapa yang mendukung Anda. Berani membuat masalah di Hotel Ruju milikku. Para penjaga serat mereka keluar untukku. Patahkan anggota tubuh mereka.
Renfen. Kaki siapa yang kau rencanakan untuk dipatahkan, Ketua? Ketua. Sudah kuduga. Dia adalah Aniwan orang terkaya di Donghai. Ketua. Ketua. Direktur Ren Anda pasti salahkan. Beberapa orang udik pembawa kotoran malam ini. Bagaimana mungkin mereka adalah ketuaan? Xiao Heihu, kau telah membuatku terbunuh. Aku adalah Direktur Hotel Ruju, bosku. Aku. Bagaimana mungkin aku tidak mengenali tamu terhormat bos kita? Paman An adalah tamu terhormat ketuaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah dia ketuaan sendiri? Ketuaan, itu semua Xiao Heihu yang menghasutku. Tolong maafkan aku. Seorang eksekutif senior grup Ruju berlutut dan meminta maaf kepada seorang penangkut tinja. Ini Direktur Ren. Apakah Anda kerasukan? Ini jelas hanya sampah. Xiao Heihu, kamu bajingan. Jika kau berani tidak menghormati ketuaan lagi, percaya atau tidak aku akan merobek mulut anjingmu. bawahan kakak Lin Fen. Sebenarnya adalah tamu terhormat orang terkaya di Donghai. Kalau begitu, kakaknya adalah Paman An, apakah Anda benar-benar tamu terhormat orang terkaya di Donghai? Mengapa? Apakah aku tidak terlihat seperti itu? Kakek dan nenek, jika memang begitu, maka hadiah pertunangan kami ini tidak dicuri dan juga tidak diambil oleh Anda dari lubang kotoran. Ketuaan memberikannya kepada kami. Tentu saja. Omong kosong. Ketuaan. Bagaimana mungkin dia memberikan hadiah pertunangan senilai ratusan juta kepada seorang pembawa tinja? Aku pikir kalian semua melakukan penipuan kolektif. Apakah kau gila? Tutup mulutmu. Ketika ketuaan mengantarkan hadiah pertunangan, aku berdiri tepat di sampingnya. Baiklah, bahkan jika hadiah pertunangan ini nyata, lalu mereka menyamar sebagai keluarga Lin. Bagaimana Anda menjelaskan itu untuk membuat ketua tunduk dan bertindak patuh? Selain orang dari keluarga Lin di Jing itu, siapa lagi yang mungkin? Jika mereka menyamar, maka mereka adalah yang asli. Anda bilang mereka menyamar sebagai keluarga Lin. Lin Fen sebenarnya apa? Identitas kakak nenekmu. Saya juga tidak tahu. Terlalu banyak hal yang terjadi 2 hari terakhir ini. Ini terlalu kacau. Otak saya bahkan tidak bisa memproses semuanya. Apa kamu lihat itu? Lin Fan sampah ini. Dia mengakuinya sendiri. Jika dia adalah putra mahkota dari keluarga Lin di Jing, bagaimana mungkin dia tidak tahu dirinya sendiri? Tutup mulut anjingmu. Jika kau berani lagi tidak menghormati tamu terhormat ketuaan, aku akan memusnahkanmu. Keluarga Xiao, ini adalah perjamuan pertunangan keluarga Su. Anda tidak diterima di sini, keluar. Baiklah. Pergi. Tunggu sebentar. Tuan Muda Sao tepati taruhanmu. Lepaskan semua pakaianmu dan merangkak keluar dari aula ini. Kau bajingan tua. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Xiao Heihu. Patuh bawa putramu. Telanjangi dia dan keluar. Kalau tidak jangan salahkan aku. Karena bersikap tidak sopan padamu. Para penjaga. Baiklah, aku akui kau mengesankan. Ketuaan. Jika tidak ada hal lain, aku akan pamit sekarang juga. Mari kita pergi. Kakek, kepura-puraan ini sangat memuaskan. Paman An, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bagaimana Anda mengenal orang terkaya di Donghai?
Kalian semua bermargaan. Jangan bilang Anda adalah kerabatnya. Ya, kami adalah kerabat. Hanya saja biasanya kami tinggal terlalu jauh. Meskipun kami sama-sama bernama An Yuan. Yuannya adalah karakter untuk asli. Dan Yuanku adalah karakter untuk sumber. Saya tahu itu. Melihat tingkah laku Anda, seseorang yang membawa tinja setiap hari, tidak terlihat seperti orang terkaya. Keberuntungan mendadak ini. Keluarga Sui kami. Maka leluhur kami berasap karena keberuntungan. Tunggu. Nyonya tua. Bukankah Anda meremehkan menantu cucu saya? Kembalikan hadiah pertunangan itu kepada saya. Pertunangan palsu, dan masih ingin menelan ratusan juta hadiah pertunanganku. Apakah Anda benar-benar berpikir saya Lin Fan bodoh? Dengan uang ini, saya akan menjadi generasi kedua kaya yang sejati. Lin Fan, apa yang kau lakukan? Kami hanya berpura-pura menjadi pasangan. Sekarang setelah Xiaoqi diusir, kesepakatan itu harus berakhir. Oleh karena itu, hadiah pertunangan yang mahal ini harus diambil kembali. Cucu menantu. Mengenai pernikahanmu, aku 100% menyetujuinya. Tapi saya tidak setuju. Bajingan. Bagian mana dari Jinju yang tidak cukup baik untukmu? Pria-pria dari keluarga Lin kami harus berani bertanggung jawab. Jingchu menyerahkan dirinya padamu. Kamu harus bertanggung jawab penuh padanya. Aku. Tidak apa-apa jika kau tidak menikahinya. Kalau begitu barang-barang ini bisa dianggap sebagai pembayaran untuk pelacuran. Kau ingin mengambilnya kembali. Tidak mungkin hari ini. Entah kau bertunangan. Atau hadiah pertunangan ini menjadi milik keluarga Zuiku. Pilih sendiri. Nyonya tua, warna asli Anda benar-benar membuat saya jijik. Siapa yang memberitahu Anda bahwa saya tidur dengan cucu perempuan Anda? Lin Fan, mengapa kau mengatakan ini sekarang di depan begitu banyak orang? Bukankah kau hanya mempermalukan keluarga Lin tua kita? Lin Fan, nenek sudah lama melihat bahwa kau lemah secara fisik. Aku tidak menyangka. Cucu kesayanganku, jangan khawatir, kakekmu dan aku, The film was ketika kita kembali, translated akan and menjual rumah tua narrated keluarga by kita. M-Media. Aku pasti akan mencarikanmu yang terbaik, Dokter Nona Sui. Harap yakinlah, penyakit Lin Fan pasti bisa disembuhkan. Apa yang Anda bicarakan? Tubuh saya baik-baik saja, kakak nenek. Saya bisa membawa tabung gas sekarang dan lari naik 8 lantai dalam sekali napas. Kakak nenek, tolong jangan khawatir, aku sudah memeriksa informasinya. Tanpa terengah-engah. Penyakit ini bisa disembuhkan. Aku sama sekali tidak akan meremehkan Lin Fan. Sui Jingchu, jika Anda berani bicara omong kosong lagi, saya akan membawa Anda sekarang juga. Jingchu sudah mengatakannya. Kenapa kau masih begitu keras kepala? Tubuh saya benar-benar tidak ada masalah. Nenek, berdasarkan hubungan antara Paman An dan orang terkaya, bisakah Anda mengatur agar saya mendapatkan pekerjaan eksekutif? Paman An, bisakah Anda lihat apakah Anda bisa mengatur agar saya menjadi di Grup Roju, manajer logistik? Itu juga sangat cocok dengan profesi saya saat ini. Dasar bocah nakal, apa yang kamu pikirkan? Ren Fan itu hanyalah milik sepupu, Paman Anu. Adegan di perjamuan itu, mereka hanya berakting. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa orang terkaya di Donghai itu adalah kerabat Paman Anmu kan? Bagaimana mungkin orang terkaya di Donghai punya kerabat yang menyentuh kotoran? Paman An, kalau begitu semua yang baru saja Anda katakan palsu. Lalu hadiah pertunangan tadi, itu juga tidak palsu kan? Mana yang nyata atau palsu? Kakekmu dan aku membeli barang-barang itu dalam perjalanan ke sini. Seseorang mendirikan warung di sana, dan banyak orang berkumpul di sekitar. Membeli barang-barang itu menghabiskan beberapa ratus yuan. Keluarga kita sangat miskin. Hadiah pertunangan ini semuanya barang murahan juga. Setelah kamu tahu kebenarannya, apakah kamu masih bersedia menikahi Lin Fan kita? Nenek, kau tahu, aku tidak pernah peduli tentang uang. Bagus. Hanya dengan begitu dia layak menjadi menantu keluarga Lin. Apa bagusnya itu? Sekarang kita sudah sepenuhnya menyinggung Xiaoqi. Jika keluarga Sui mengetahui bahwa hadiah pertunangan kita semuanya palsu, mereka praktis akan memakan saya hidup-hidup. Dia juga akan terlibat ketika itu terjadi. Cucu The film was kesayanganku, translated jadikan and saja itu narrated kesepakatan by yang sudah selesai. M-Media. Bukankah itu akan menyelesaikannya? Setelah kalian berdua punya anak,
keluarga Sui harus mengakui kau sebagai menantu mereka. Tidak. Saya hanya seorang pengantar barang. Selain itu pertunangan saya dengan Jing Chu hanyalah kesepakatan. Kesepakatan apa? Nenek Lin. Aku masih ada urusan dengan Lin Fan. Kami akan pergi sekarang. Benarkah begitu? Aku akan pergi duluan. Ayah, Lin Fan dan kelompoknya sekarang telah bergantung pada orang terkaya di Donghai. Mereka hanya perlu mengangkat jari untuk menghancurkan kita. Bagaimana kamu masih bisa tersenyum? Apa yang perlu ditakutkan? Berita yang baru saja saya terima adalah bahwa Ren Fang adalah sepupu dari petani berkaki lumpur itu. Dia benar-benar berani membantu kerabatnya yang miskin menyamar sebagai tamu VIP ketuaan. Setengah jam yang lalu, dia sudah dipecat secara pribadi oleh ketuaan. Kalau begitu, di perjamuan pertunangan, sialan, aku dipermalukan oleh sekelompok pengemis. Aku ingin mereka berlutut dan membalas penghinaan hari ini 10 kali lipat. Nenek, Cucuku menantu ada di sini. Cepat duduklah. Duduklah. The film was Bawakan buahnya. translated and Bawa ke sini. narrated by M Media. sepertinya mereka belum curiga. Mengenai hadiah pertunangan, mereka tidak datang menuntut tanggung jawabku. Cucu menantu. Aku khusus meminta orang menambil tonik ini. Efek obatnya adalah kelas 1. Dan kamarnya, aku sudah menyiapkannya untuk kalian berdua. Ambil 1 pil. Kalian berdua masuk dan uji efeknya. Nyonya tua. Anda memanggil kami kembali. Dengan tergesa-gesa. Hanya agar saya bisa minum Viagra. Dan membuat bayi dengan Jing Chu. Nenek. Kau memanggil kami kembali terburu-buru. Hanya untuk ini. Bukankah Tuan Muda Lin impoten? Obat ini berhasil kudapatkan dengan susah payah. Kita pasti harus membiarkan kalian berdua kembali dan mencobanya. Saya impoten. Cucu menantu jangan malu-malu. Pergilah dengan berani dan laksanakan pernikahan. Jing Chu tidak akan meremehkanmu. Nenek saya. Tuan Muda Zhao. Lihatlah anjingnya ini. Dia cukup sering berganti kulit anjing. Katak budut, kau baru saja membuat dirimu sangat bodoh. Beraninya kau masih menunjukkan wajahmu di keluarga Su untuk menumpang hidup pada mereka. Tuan Muda Shou, Lin Fan adalah cucu menantuku. Jika kamu menyentuhnya, kamu menyentuh keluarga Zuiku. Lepaskan cepat. Lepaskan. Jangan menghalangiku mengobati penyakit cucu menantuku. Mengobati penyakit. Soki, bawa orang-orangmu dan keluar sini. Kau menyuruhku keluar. Nyonya tua ini mati-matian mencoba memanjat tangga sosial. Dia mungkin mengincar kantong uang orang terkaya di Donghai. Sayang sekali, orang yang kau dukung ini adalah palsu. Soki, kamu bilang cucu menantuku palsu. Lalu hadiah pertunangan yang dia berikan, mengapa semuanya asli? Ren Fan, mengapa dia juga memperlakukan keluarga Lin mereka dengan kehormatan setinggi itu? Hanya tipuan saling memangsa. Zhao Qi, jangan lupa. Ren Fang adalah teman ayahmu. Kau meragukan ayahmu. Zhu Jingchu, kau tak menangis sebelum lihat peti mati. Tidakkah kau melihat berita hari ini? Ren Fang justru karena dia menyuruh orang menyamar jadi tamu terhormat ketuaan. Itulah mengapa ketuaan sudah memekatnya.
Identitas Lin Fan telah disembunyikan begitu lama, sama sekali tidak boleh terbongkar di sini. Nenek tolong jangan termakan trik mereka. Jika Lin Fan dan keluarganya benar-benar menyamar sebagai tamu terhormat ketuaan, mengapa sebelumnya semuanya damai? Kau tidak boleh tertipu oleh beberapa kata Xiaoqi. Aku hampir saja mempercayai omong kosongmu. Kau bawa orang-orangmu. Dan cepatlah keluar sini. Baiklah. Ayo buka mata anjingmu lebar-lebar. Kalian semua lihat dengan jelas. Lihat apakah ini benar-benar kerabat orang terkaya itu. Kau lihat itu. Ini adalah milik keluarga Suemu. Menantu yang sangat dihormati. Dia tidak lebih dari pecundang bau yang mengantar makanan. Beraninya dia bersekongkol dengan sampah tak berguna itu untuk menipu saya. Nenek aku tidak berbohong padamu. Lin Fan mengantar makanan. Hanyalah dia yang sedang menjalani hidup. Dimulai dari tingkat akar rumput. Pernahkah kamu melihat kerabat orang terkaya memulai dengan mengantar makanan? Bahkan sekarang, kamu masih berbohong padaku. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan segera terbongkar. Jika kau mengaku kalah sekarang, Xiaoqi pasti tidak akan melepaskanmu. Bahkan aku. Nyonya tua. Lihat suami cucumu. Pertama dia menyamar sebagai pewaris grup Lin. Dan sekarang dia menyamar sebagai kerabat orang terkaya di Donghai. The film was translated Kali ini keluarga and Suemu narrated by M Media. mungkin hancur selamanya. Tuan Muda Xiao, tolong bantu keluarga saya. Siapa bilang Lin Fan adalah kurir? Sialan. Idiot mana yang berani memposting video ini? Nenek lihat baik-baik. Jika Lin Fan adalah seorang kurir, apakah dia berani menantang Xiaoqi? Apakah dia berani menduduki Xiaoqi dan menarik celananya? Berani mencemarkan nama baik cucu saya secara daring. Kamu mencari mati. Lihat siapa yang mempermalukan dirinya sendiri sekarang. Video Xiaoqi sekarang menduduki puncak pencarian trending. Video Lin Fan telah dihapus di seluruh internet. Jika anak keluarga Xiao itu tahu bahwa kita bekerja sama untuk memasang jebakan ini, dia mungkin akan menangnya sampai pingsan di kamar kecil. Untuk pelangan malam ini, kita harus mengundang keluarga Sui untuk hadir bersama. Keluarkan pinus tunggal di punggung bersalju milik Lin Fan dan bawa keluar sebagai penutup amber. Ya, Bagus. Video ini halo. Dalam 3 menit. Hapus videoku di seluruh internet. Tuan Muda Xiao, videomu menyebar terlalu cepat. Sudah terlambat. Kemudian gunakan video Lin Fan untuk melawannya. Anggarannya tidak terbatas. Saya tidak tahu mengapa video Lin Fan sudah dihapus di seluruh internet. Selain itu, semua saluran telah memblokir topik terkait. Tidak mungkin. Dia hanyalah penipu. Bagaimana mungkin videonya dihapus di seluruh internet? satu-satunya yang bisa menghapus video ini adalah keluarga Lin. Dan keluarga Lin adalah tamu terhormat ketuaan. Satu-satunya alasan untuk ini adalah bahwa Lin Fan adalah tuan muda keluarga Lin. Maka keluarga Sui kita, bukankah itu membawa kita pada kesuksesan? Apakah kau benar-benar? Apa identitas saya? Bukankah Anda yang paling tahu? Jika saya benar-benar tuan muda keluarga Lin, mengapa saya harus bertingkah seperti orang bodoh di sini? Omong kosong, dia hanyalah penipu. Tuan Muda Xiao, kamu telah berulang kali mempertanyakan identitas suami cucu saya. Tidakkah kamu takut pada orang terkaya di Donghai dan keluarga Lin menjadi marah? Aku tentu saja takut pada keluarga Lin dari Dijing. Namun aku sudah mendapatkan tiket masuk untuk pelelangan keluarga Lin dari Dijing yang diadakan malam ini di Donghai. Nah, karena kau adalah pewaris keluarga Lin dari Dijing, kau tidak mungkin bahkan tidak bisa masuk ke tempat keluargamu sendiri, kan? Suami tujuh, keluargamu mengadakan pelelangan di Donghai. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Cepat berikan aku surat undangan.
Surat undangan. Saya harus memberi Anda surat undangan. Kamu adalah pewaris keluarga Lin. Jika kamu tidak memberikannya padaku, siapa lagi? Teruslah berakting. Lanjutkan sandiwaranya. Kau adalah cucu orang terkaya. Atau kau bisa menelepon ketuaan dan memintanya datang dan mengantarkannya padamu. Lin Fen, jika kamu tidak bisa menunjukkan surat undangan, maka itu berarti kamu adalah penipu. Nenek, Lin Fen, adalah pewaris keluarga Lin Dijing. Jika dia membawa anggota keluarga, dia sama sekali tidak membutuhkan surat undangan. Tuan Muda Shou, sudahkah kamu dengar dengan jelas? Wajah suami cucu saya adalah tiket masuk kita sendiri. Lin Fan. Zhu Jingchu. Bagus. Sangat bagus. Kalau begitu malam ini, kita akan bertemu di pelelangan. The film was translated and narrated by M Media. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Jangan mengungkapkan identitas Anda di depan Tuan Muda. Waspadalah. Mengerti? Yang Li Direktur Delan. Ketua. Pergi. Tolong tunjukkan kartu undangan Anda. Apakah kamu buta? Menantu laki-laki saya. Dia adalah putra mahkota grup Lin. Di Beijing, kembali ke pelangan keluarganya sendiri. Mengapa dia membutuhkan kartu undangan yang buruk? Dasar bodoh kecil. Kamu bahkan tidak mengenali tuannya. Saya rasa kamu sudah bosan hidup. Kau berani menyamar sebagai tuan muda kami di sini. Kalau tidak pergi kami akan memukul dan melempar kalian keluar. Bukankah kamu bilang, kita bisa masuk hanya dengan menunjukkan wajah kita? Keluarga Zul orang-orang tak penting yang sedang merosot ini benar-benar datang ke sini mencoba mengandalkan reputasi mereka. Mereka benar-benar berpikir menantu laki-laki mereka adalah cucu dari orang terkaya. Tuan Muda Zhao sudah lama mengungkap kebenarannya. Cucu menantu mereka hanyalah penipu yang mengantar makanan. Cucu katakan padaku, apakah dia seorang pengantar barang? Apakah dia menyamar sebagai tuan muda keluarga Lin? Lin Fan adalah cucu orang terkaya. Kalau begitu katakan padaku, mengapa? Bahkan petugas keamanan pun tidak mengenalinya. Hari ini, jika kita tidak bisa memasuki pelelangan ini, kamu hanyalah seorang penipu. Kalian berdua keluar sini. Ini. Siapa yang memberimu keberanian untuk menghalangi Tuan Muda Lin? Tuan Muda Lin, pengawasan saya tidak memadai. Silakan masuk. Apakah Tuan Muda Lin memanggilku? Menantu laki-laki saya. Kamu adalah cucu orang terkaya. Jika bukan kamu lalu, siapa? Ketua memberikan instruksi. Kita tidak boleh mengungkap identitas Tuan Muda. Saya hampir kehilangan kendali. Tuan Muda Lin bercanda. Orang terhormat seperti Anda. Beraninya saya tidak mengenali Anda. Yang ada di tangan Anda ini adalah kartu undangan eksklusif milik pewaris grup Lin. Tolong berhenti menggodaku. Kamu adalah cucu orang terkaya. Mengapa membuang kata-kata padanya? Cepatlah masuk ke dalam. Jangan membuat tamu terhormat menunggu. Ayo pergi. Nenek. Tuan Muda Zhao si idiot itu sudah menyelinap masuk. Kau Lin? Siapa yang memberimu keberanian untuk menyelinap masuk ke sini? Shoki, tunjukkan rasa hormat pada tunanganku. Kita masuk secara terbuka dan jujur. Kenapa kau berpura-pura suci? Apakah tempat seperti ini tempat yang bisa kau selundupi? Tuan Muda Zhao, kurasa mereka sama sekali tidak punya surat undangan. Mereka hanya menyelinap masuk secara diam-diam. Jinju, selama kau bersedia mengikutiku, keluarga Zuemu akan bisa secara terbuka dan terhormat masuk melalui pintu utama. Mengapa repot-repot demi sampah tak berguna itu menyelinap masuk melalui pintu belakang? Shoki, kau benar-benar terlalu memandang tinggi dirimu sendiri. Kau, Shoki, tadi kamu bilang menantu laki-laki saya tidak memenuhi syarat untuk membawa kami masuk ke pelelangan. Sekarang kita sudah di dalam. Apa yang harus kamu katakan sekarang? Mungkinkah kamu masih meragukan identitasnya sebagai pewaris orang terkaya? nenek tua, kau benar-benar menganggap Lin Fan ini seperti orang penting. Hari ini adalah wilayah grup Lin. Dia masih menyamar sebagai pewaris keluarga Lin. Keluarga Zuemu hari ini benar-benar tamat. Penjaga, bawa orang-orang yang tidak punya undangan ini dan usir mereka. Saya ingin lihat siapa yang berani.
Menantu laki-laki saya adalah pewaris Goblin. Jika kamu berani menyentuhnya, apakah kamu ingin mati? Lin Fan. Pewaris Goblin. The film was translated and narrated Dia by hanya M. seorang Media. pengantar barang. Jika dia adalah pewaris Goblin, maka aku adalah Kaisar Gion. Tunggu apa lagi? Usir orang-orang ini. Aku akan bertanggung jawab atas masalah apapun. Apa yang sedang kau lakukan? Direktur Yang. Apakah ini sikap keluarga Lin dari Dijin terhadap tamu terhormat? Tuan Muda Xiao? Apa maksudmu? Apa maksudku? Yang lain. Kau membiarkan seorang gembel masuk yang mengantar makanan. Apakah kau memperlakukan undangan dari kami tokoh-tokoh kuat dan bangsawan sebagai lelucon? Kau bilang dia adalah seorang pengantar barang. Direktur Yang, dia bukan hanya seorang kurir, dia juga menyamar sebagai putra mahkota grup Lin. Cepat usir mereka semua. Apakah matamu buta? Saya pikir, kalianlah yang harus keluar. Yang Lei, kau berani menyentuh orang-orangku. Semua demi sampah tak berguna itu, yang bahkan tidak bisa menunjukkan undangan. Jika aku tidak mendapatkan penjelasan untuk masalah hari ini belum selesai. Tuan Muda Xiao, kau sedang mengajariku cara bekerja. Undangan sudah ditemukan. Jika kau membuat keributan, akan buruk jika penipuan itu terbongkar. Siapa bilang kita tidak punya undangan? Undangan emas hitam. Bagaimana ini mungkin? Tuan Muda Lin. Tuan Muda Xiao, sudah cukup. Jika kamu terus membuat masalah, bahkan ayahmu tidak akan bisa melindungimu. Lelang akan segera dimulai. Para tamu terhormat silakan segera duduk. Bocah. Aku tidak peduli bagaimana kau mendapatkan undangan itu. Nanti di pelelangan. Aku akan memastikan kau tamat. Abaikan dia. Ayo pergi, mari kita cari tempat duduk kita. Tuan Muda Zhao, aku ingin kalung ini. Kartu undangan bisa dipalsukan, tetapi saldo kartu ban tidak bisa. Heina. Kita akhirnya membawa Jingchu ke pelelangan. Kita tidak mungkin tidak membeli apapun untuk Jingchu kan. Tuan Muda Zhao, kau harus mengurus urusanmu sendiri. Aku tidak butuh barang-barang ini. Kau tidak membutuhkannya. Atau apakah pacar palsumu itu tidak mampu membelinya? 5 juta? Tuan Muda Zhao, kau luar biasa. Orang kaya memang tidak kekurangan uang. 5 juta untuk kalung murahan. 10 juta. Menantu laki-laki saya adalah cucu orang terkaya. Saya ingin lihat siapa yang berani bersaing dengan saya. Nenek, apa yang kau lakukan? Kalung ruby ini sangat cocok dengan warna kulit saya. Apakah ada masalah jika saya menawarnya? Lagi pula, menantu laki-laki saya adalah cucu orang terkaya. Hanya 10 juta. Bukan apa-apa baginya. Nyonya tua berbicara dengan bijak. Cucu orang terkaya. Bagaimana mungkin dia kekurangan 10 juta yang sepail ini? Tuan Muda Zhao, aku menginginkannya. Enyahlah. Apa kau benar-benar mengira aku bodoh? Lebih dari 10 juta untuk sepotong batu sampah. 10 juta tawaran Film was pertama. translated and narrated by M. Media. 10 juta tawaran kedua. 10 juta tawaran ketiga. Terjual. Selamat kepada wanita ini karena memenangkan tawaran untuk kalung ruby. Heina. Nenek ini baru saja menawar kalung senilai lebih dari 10 juta. Sekarang giliranmu untuk membayar. Semua tabunganku,
Hanya 10 juta, aku akan membayar ini. Aku harus menghentikan nenek agar tidak membuat masalah lagi. Barang yang nenek beli, aku akan mengurus pembayarannya. Dasar gadis bodoh. Apa kau sekaya itu sampai ingin menghabiskan uang? Dia adalah cucu dari orang terkaya. Mana mungkin dia kekurangan uang sekecil ini? Cucu menantu cepat bayar. Nenek masih ingin menawar beberapa barang bagus lagi. Nenek, apakah nenek masih akan membeli barang? Cucu menantuku adalah pewaris Guplin. Apa salahnya aku menawar beberapa barang lagi? Bukan berarti dia tidak mampu membayar. Nyonya tua sungguh hebat. Jingchu. Jika ini terus berlanjut, kebenaran akan benar-benar terungkap. Nah, selama kau mengakui sekarang juga bahwa kau adalah seorang penipu, dan dengan patuh mengirimkan wanita ini Zui Jingchu ke tempat tidurku, aku akan membayar 10 juta ini untukmu. Apa? Apa kau meragukan kekuatan finansial Guplin? Nyonya tua, apakah kau belum menyadarinya? Jika bocah ini benar-benar pewarisnya, apakah dia akan gemeta karena sejumlah kecil uang ini? Tampaknya keluarga Su menemukan pria Phoenix palsu. Berani menyamar sebagai cucu orang terkaya. Keluarga Zu tamat sekarang. Kau melakukan penipuan pernikahan. Bicara, siapa sebenarnya kau? Aku. Nenek. Nenek sudah berulang kali meragukan identitas Lin Fan. Kita tidak ikut lelang ini lagi. Lin Fan, ayo pergi. Tunggu sebentar, Zui Jingchu, apa kau benar-benar berpikir ini adalah pasar sayur? Kau tidak bisa pergi begitu saja kapanpun kau mau. Barang-barang yang kau tawar harus dibayar. Nenek, aku sama sekali tidak akan menikahi Xiaoqi. Kau. Nenek tua. Mengingat kamu adalah kerabat Jingchu, aku sudah mentoleransimu sampai sekarang. Tapi ketidakmaluanmu benar-benar membuka mataku. Bukankah kamu hanya ingin tahu apakah aku pewaris orang terkaya? Baiklah. Aku akan memberitahumu hari ini. Sebenarnya aku adalah Tuan Muda Lin, ini adalah kalung rubi yang baru saja Anda tawar. Kami baru saja menerima kabar bahwa barang lelang Anda telah dibayar lunas. Apel. Juru lelang, apakah kau buta? Dia hanya seorang pengantar barang. Siapa yang akan membayar tagihan untuknya? Keluarga cucu menantuku adalah yang terkaya. Keluarganya yang menanggung biayanya. Ada apa? Dasar nenek tua. Xiaoqi, belum cukupkah kau dipermalukan? Baiklah. Kali ini kau beruntun. Tunggu sebentar. Aku akan lihat siapa yang akan membereskan kekacauanmu nanti. The film was translated and narrated by M Media. Lin Fan, kau sebenarnya siapa? Aku benar-benar tidak tahu siapa yang membayarku. Jika bukan, karena aku tahu identitas aslimu, aku benar-benar akan percaya kau adalah cucu orang terkaya. Barang lelang kedua. Zon persegi pola tauti perunggu Xiang dan Xiao. Harga awal 50 juta. 90 juta. Nyonya tua Zul terobsesi dengan barang antik. Dia pasti akan terpancing begitu dia menawar barang ini. Lin Fan, aku akan lihat apakah kau masih bisa lolos tanpa cedera kali ini. Meskipun nenek menyukai barang antik, barang ini paling mahal bernilai 70 juta. Xiaoqi sudah menawar 90 juta. Nenek tidak akan bodoh. Ini sudah tidak bernilai sebanyak itu. Nenek mungkin tidak akan menawar. Jingchu, kurasa mungkin kita harus pergi saja. Tinggal di sini membuatku gelisah. 100 juta. 100 juta. Barang ini hanya bernilai 70 juta. Apakah kau mencoba untuk dibodohi? Kau pikir cucu menantuku hanyalah hiasan? Aku hanya membeli untuk bersenang-senang. Sialan, kau orang tua, kau membeli kesenangan. Gunakan uangmu sendiri untuk membelinya. Sungguh tercela. Bukankah ini akan menghancurkanku? Bagus. Nyonya tua, sungguh keberanian yang luar biasa. Hanya 100 juta. Anggap saja itu setetes air di amber. 100 juta.
Terjual. Tuan Lin mohon selesaikan pembayaran setelah acara berakhir. Tunggu sebentar. Mengapa tidak membayar sekarang? Apakah keluarga Lin muakab melanggar aturannya sendiri? Apakah pria ini mengajari keluarga Lin cara berbisnis? Jika Anda tidak puas dengan barang lelang, Anda boleh pergi kapan saja. Baik. Nah, ketika lelang berakhir, aku akan lihat bagaimana kau membayar. Jingchu. Bahkan jika kamu sekarang menjualku sepotong demi sepotong, kita tetap tidak bisa mengumpulkan 9 digit. Jangan khawatir, aku akan segera menjaminkan. Ekuitas perusahaan sebagai jaminan, tidak akan terjadi apa-apa. 90 juta. 200 juta, 300 juta, 400 juta. Selanjutnya adalah yang terakhir, barang utama malam ini. Pembawa acara, apakah kau yakin tidak salah mengambil barang? Lukisan sampah ini, apakah layak menjadi barang utama? Aku tidak akan mengambilnya bahkan jika kau membayarku 10 yuan. Ini adalah, bukankah aku lukis saat SMP ini? Pohon pinus tunggal punggung bersalju yang. Bagaimana mungkin ini ada di sini? Apa kau pikir keluarga Lin adalah pusat daur ulang sampah? Lin Fan, lukisanmu. Bahkan jika kau berlatih selama 3 masa hidup lagi, lukisanmu tidak akan pernah bisa muncul di rumah lelang. Aku pasti salah. Disertifikasi oleh grup Lin. Lukisan ini memang karya Tuan Lin Fan. Apa? Lukisan Lin Fan. Kau pasti bercanda. Rumah lelangmu memperlakukan kami semua seperti orang bodoh. Ini adalah peringatan terakhir. Jika buat masalah lagi, jangan salahkan kami bersikap kasar. Lin Fan, bagaimana mungkin lukisanmu menjadi barang penutup lelang? Apakah kau salah lihat? Aku juga tidak tahu. Gadis bodoh. The film was Lin Fan adalah translated and pewaris narrated by keluarga Lin. M-Media. Tuan Lin, selama lukisan Anda berhasil ditawar, semua pengeluaran malam ini akan sepenuhnya ditanggung. Apakah kamu mengatakan semua yang dibeli malam ini? Semua harta karun itu. Aku tidak perlu membayarnya. Hanya lukisan sampah ini. Dibawa pulang untuk dijadikan tisu toilet, masih akan terasa kasar di pantat. Lin Fan, kau tidak akan lolos dari tagihan hari ini. Lukisan Lin Fan bisa muncul di lelang. Sudah merupakan keajaiban. Tapi siapa yang mau menghabiskan 1 miliar untuk membeli lukisannya? Sepertinya aku tidak bisa menghindarinya sekarang. So oke. Cucu menentuku. Dia adalah cucu dari orang terkaya. Bahkan jika tidak ada yang mengakui nilainya. Membeli seluruh tempat ini lebih dari cukup baginya. Mengapa kau khawatir tanpa perlu? Benarkah begitu? Hei pembawa acara, aku sarankan kau harus segera mengambil lukisan sampah ini dan menyimpannya. Jangan buang waktu. Semua orang di sini sedang menunggu Tuan Muda Li membayar. Benar Tuan Muda Li ya? Bayar, Bayar. bayar. Lin Fan, bukankah kau menyombongkan diri bahwa kau adalah cucu orang terkaya? Tentu saja kau 1 miliar tidak akan gagal menghasilkan, bahkan hanya kau tidak mungkin benar-benar berharap seseorang di sini akan menghabiskan 1 miliar untuk membeli lukisan sampahmu kan? Cucu menantu. Cepat pergi dan bayar. Pergi tanpa wajah. Tuan Muda Show. Benar sekali. Lin Fan, aku masih menunggumu untuk menampar wajahku dengan telak. Cepat bayar. Keluarga Zue berpikir bahwa memanjat dahan tinggi membuat mereka bangkit, menawar begitu banyak barang, dan sekarang tidak punya uang untuk membayar. Nyonya Tua Zil, bukankah ini termasuk penipuan? Jing Tu, suruh dia cepat bayar. Jangan biarkan nenek membuat tontonan di sini. Ini semua salahmu. Siapa suruh kau membeli begitu banyak barang? Apa yang kita lakukan sekarang? Apa maksudmu dengan itu? Kalau begitu, Lin Fan adalah penipu dari awal sampai akhir. Bukankah dia cucu orang terkaya? Ya Tuhan, kejahatan apa yang telah kubawa pada diriku sendiri? Bahwa keluargaku benar-benar menghasilkan pengkhianat yang membantu orang luar. Tuan Muda Zhao, aku mohon padamu. Aku mohon padamu, selamatkan keluarga Zuiku.
Keluarga Xiao kami tentu saja mampu membayar. Tetapi, mengapa harus kami yang membayar? Sekarang Zun Jingchu, apakah dia sepadan? Jingchu adalah seseorang, bukan komoditas. Bukankah kamu hanya ingin tahu, apakah aku benar-benar cucu orang terkaya? Baiklah, aku akan memberitahumu. Sebenarnya, aku hanyalah seorang pengantar pesanan. Aku sama sekali bukan cucu orang terkaya. Dia benar-benar seorang pengantar barang, jadi kedoknya akhirnya terbongkar. Lin Fan kau. Kau tidak bisa mempertahankan kepura-puraan lagi. Dasar orang miskin, karena memang begitu. Maka, Zun Jingchu, aku akan mengambilnya tepat di depanmu. Zhao Qi, coba sentuh dia jika kau berani. Siapapun yang berani menyentuhnya, aku akan melawan mereka sampai mati. Aku bilang, malam ini, selama aku masih punya sisa napas, tidak ada dari kalian yang berani menyentuhnya. Nah, kau mau jadi pahlawan penyelamat gadis. Pertama bayar untuk barang lelangmu. Kakek, Lin Fan kakek menawar lukisan ini. nenek, kakek, Ini. Selama uang ini dilunasi, pernikahan kedua anak itu bisa dilanjutkan sesuai jadwal dan hanya itu yang penting. Baiklah. Kalau begitu gesek kartunya dan bayar. Sayangnya aku tidak punya uang. Apa tidak punya uang? Kau sedang mempermainkanku. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Keluarga Lin juga yang terkaya di dunia. Bagaimana kita bisa membiarkan kelompok orang ini datang ke tempat kelas atas ini? Keamanan. Serai mereka keluar The film untukku. was translated and narrated by M Media. Saya ingin lihat siapa yang berani menyentuh mereka. kakek nenek. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Lukisanku. Mengapa ini muncul di pelelangan? Juga bantuan Tuan Yin. Bukankah keluarga kita sudah menghabiskannya? Bagaimana dia? Kakekmu. Di rumah Tuan Yin, berlutut selama 3 hari. Hanya untuk memohon kartu truf ini. Kami awalnya berpikir bahwa dengan menjual lukisanmu, keluarga Lin kita akan memiliki sejumlah besar uang. Sayang sekali. Sekarang, semuanya telah dihabiskan untuk Donya Tue Sui. Kakek nenek. Tolong jangan khawatir. Jingchu dan aku pasti mulai sekarang akan menunjukkan bakti yang layak kepada kalian. Menunjukkan bakti pada dua orang tua malang ini. Lin Fan. Aku, mengingat keluarga Linmu menghabiskan 1 miliar ini untukku. Aku tidak akan mempermasalahkannya, karena berpura-pura menjadi cucu orang terkaya. Aku juga menyetujui pernikahanmu. Tapi, aku punya satu syarat. Kau harus menikah dan masuk ke keluarga Sui kami. Apa? Menikah ke dalam keluarga. Kakak nenekku dan aku telah saling bergantung selama puluhan tahun. Jika aku menikah ke dalam keluarga Sui, apa yang akan terjadi pada mereka? Kemana mereka harus pergi? Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan. Hadiah pertunangan sebelumnya, ditambah barang lelang hari ini. Aku tidak akan mengembalikannya. Nenek, Diam. Jika kau mengucapkan satu kata lagi, aku akan membuatmu keluar dari keluarga Sui. Aku memberimu kesempatan. Kaulah yang tidak menghargainya. Jingchu, ikutlah denganku. Bukankah itu hanya menikah dan masuk ke dalam keluarga? Kami setuju. 3 bulan kemudian, nenek pernikahan akan segera dimulai. Aku di sini untuk menjemput Jingchu. Menjemput penantin wanita. Bukankah kamu menikah ke dalam keluarga? Jingchu seharusnya menikahimu. ada aturan. Untuk menjadi menantu yang tinggal serumah, kembali ke hotel. Biarkan Nona Zukami menjemput Anda. Nenek waktu tidak menunggu siapapun. Kakak nenekku sedang menunggu di hotel. Jika aku kembali sekarang, kita pasti akan melewatkan waktu yang baik. Semua itu tidak menjadi urusan kami. Keluarga Sui kami adalah keluarga terpelajar. Etika yang benar tidak boleh dihilangkan kan?
cepat kembali. Lin Fan ada di sini untuk menjemputku? Jingchu, Bukankah ini omong kosong? Cepat kembali. Nenek ini sudah hampir jam 12. Formalitas yang rumit harus disederhanakan jika memungkinkan. Jangan lewatkan waktu yang baik. Di bawah tatapan publik. Di mana kau mengharapkan aku menaruh wajahku? Karena dia setuju untuk menikah ke dalam keluarga. Dia harus mematuhi aturan. Jingchu jangan berdebat dengan nenek. Nenek, apakah ada cara lain yang bisa menjadi pengganti? The Jika aku film was kembali ke hotel translated sekarang, and pasti narrated tidak by akan ada M cukup waktu. Media. Tentu saja boleh. Bawa anggurnya. nenek ini, Minumlah. Semua formalitas akan dihapuskan. apa? Nenek, kamu pasti bercanda. Anggur sebanyak 1 baskom besar. Jika aku meminum semuanya, aku mungkin mati. Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Jika kamu ingin menikah, kamu harus mematuhi aturan keluargaku. Nenek, bukankah nenek mencoba membunuh Lin Fan? Diam. Apa aku memberimu izin untuk berbicara? Lin Fan, apakah kamu tidak suka Jingchu? Jika sebanyak ini saja kau tak berani minum. Kalau tak berani minum, pergilah. Biarkan seseorang yang bisa minum maju. Dasar pengikut. Selamat datang Ketua Xiao dan Tuan Muda Xiao atas kehadirannya yang terhormat. Matriark tua, jika kau benar-benar mengizinkan Lin Fan, bocah ini untuk menikah ke dalam keluargamu, keluarga suemu, maka utang kepada keluarga Lin dari Dijing akan diletakkan sepenuhnya di pundakmu. Keluarga Lin dari Dijing. Kami belum menyinggung mereka. Belum menyinggung mereka. Nyonya besar, kabar baru saja tiba. Calon pewaris keluarga Lin Qinghai. Semuanya lihat cepat. Dia benar-benar meminumnya. Bahkan jika dia menghabiskan anggurnya, aku tetap tidak akan menikahkan cucuku dengannya. Aku hanya mempermainkannya. Nenek, Lin Fan menyetujui semua yang nenek minta. Bagaimana nenek bisa menarik kembali janji nenek? Kalian semua. Kalian benar-benar penuh tipu daya. Aku memang menindasmu. Memangnya kenapa? Kau menyukai cucuku. Kau berani menentangku. Menyerah saja pada gagasan itu secepatnya. Nenek. Selain Lin Fan, Lin Fan, orang bijak tunduk pada keadaan. Bahkan aku tidak lagi memperebutkannya. Kau ini siapa? Beraninya kau bersaing dengan cucu orang terkaya. Mungkinkah memiliki uang memungkinkan seseorang mencuri kebahagiaan orang lain? Aku suka Jingchu. Dan Jingchu juga menyukaiku. Ini Jinga 5 angka 8. Ini adalah orang terkaya di dunia, keluarga Lin dari Dijing, kendaraan eksklusif patriark. Apa yang terjadi di sini? Wanita tua itu, bagaimana mungkin dia naik mobil kepala keluarga Lin? kakek dan nenek. Apa yang kalian kenakan? Dan mobil-mobil di pintu masuk itu. Dari mana kalian menyewanya? Seperti yang diharapkan seluruh keluarga miskin dan lusuh. Berusaha terlihat kaya dengan menggembungkan pipimu. The film was translated and narrated by M Media. Kaulah yang membuat tujuku minum begitu banyak alkohol. Itu aku. Karena dia ingin menikahi cucuku, maka dia harus mematuhi aturan keluarga Zuiku. Karena dia tidak bisa minum, maka pernikahan ini secara alami dibatalkan. Baiklah, baiklah.
Keluarga Zui tentu memiliki kekuatan besar. Wanita tua celaka. Kau berani memukulku. Aku beritahu. Cucuku akan segera menikah. Dengan cucu orang terkaya, dia akan menjadi nyonya keluarga Lin di masa depan. Maka keluarga Sui kita akan berdiri di atas Dom Hai. Tidak, kita akan berdiri di atas Dacia. Tidak. Aku tidak akan menikah dengannya. Karena aku sudah berjanji pada Lin Fan. Aku harus menikah dengannya. Lin Fan telah melakukan banyak hal untukku. Aku sama sekali tidak bisa meninggalkannya. Apa kau gila? Cucu orang terkaya. Dia adalah naga di antara manusia. Jika kau menikah dengannya, kau akan hidup mewah. Dan kau juga bisa membantu keluarga Zuiku. Zui Qingchu, jangan bodoh. Di dunia ini, uang adalah segalanya. Apa nilainya perasaan sialan itu? Lagi pula bukankah kau dan Lin Fan hanya berpura-pura menjadi pasangan? Bagaimana kau bisa mengembangkan perasaan yang nyata? Jingchu, kamu benar-benar jatuh cinta padaku. Lin Fan, di saat seperti ini, kamu masih mengatakan hal-hal seperti itu. Tentu saja aku mencintaimu. Jika hubunganku denganmu hanyalah hubungan kerjasama, apakah aku akan mempertaruhkan segalanya untuk itu? Jingchu, aku juga mencintaimu. Zui Jingchu, sebaiknya kau pikirkan ini baik-baik. Saat kau memilih Lin Fan, itu berarti keluarga Suemu telah menampar wajah keluarga Lin Mijin. Ketika keluarga Lin marah, keluarga Suemu akan benar-benar tamat. Kalau begitu aku lebih baik tidak menjadi anggota keluarga Sui. Dasar anak tidak berbakti. Anak tidak berbakti. Nak, apakah kau benar-benar bersedia menjalani kehidupan biasa dengan cucuku? Cucu orang terkaya bisa memberimu kehidupan mewah. Tapi Lin Fan kita, dia hanya seorang pengantar barang biasa. Pikirkan baik-baik. Aku bersedia. Lin Fan demi aku, hampir kehilangan nyawanya beberapa kali. Aku tidak percaya cucu orang terkaya bisa berjuang untukku seperti yang dia lakukan. Aku tidak akan menikahi siapapun selain Lin Fan. Jika kau menikahi Lin Fan, si tidak berguna itu, maka keluarlah dari keluarga Sui. Tahu? Aku akan pergi kalau begitu. Dari awal sampai akhir, aku hanyalah alatmu untuk mengumpulkan kekayaan. Jika aku bisa bersama Lin Fan, meskipun aku harus hidup dari sisa-sisa makanan, aku bersedia. Tahu? Biarlah. Kau bukan lagi anggota keluarga Sui kami. Mulai sekarang, tidak peduli bagaimana keluarga Lin menghukummu, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Sui kami. Karena Jingchu telah dikeluarkan dari keluarga Sui, hari ini aku mengumumkan bahwa Lin Fan akan menjadi satu-satunya pewaris keluarga Lin Dijing. Apal, bagaimana ini mungkin? Kakek, leluconmu ini sudah keterlaluan. Apakah kamu benar-benar berpikir pengiriman yang kamu lakukan, pesanan besar itu, jatuh begitu saja dari langit? Setiap kali kamu mengantarkan makanan, di belakangmu ada 12 mobil pengawal mengawalmu. Jadi begitu. Selama bertahun-tahun ini, semua hal ini, itu bukan karena aku beruntung. Itu adalah kalian semua yang membantuku secara diam-diam. Ya, tahun ayahmu meninggal. Dia secara khusus menginstruksikan kami untuk membesarkanmu dengan hemat, sampai kau berusia 22 tahun, sebelum mengungkapkan identitasmu. Teruslah mengarang cerita. Saya akan mengirim orang sekarang juga untuk menyelidiki keluarga Linmu. Karena itu masalahnya. Sampaikan pesanku dalam waktu 3 menit. Buat keluarga Sui dan keluarga Shao bangkrut.